Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Apri Mirantika. I'm student of the management program with NPM 2541121. Di video kali ini, saya akan membahas tentang inflasi dalam kehidupan sehari-hari. Inflasi merupakan salah satu fenomena ekonomi yang sering terjadi dan berdampak langsung pada masyarakat, terutama terhadap harga barang dan jasa yang kita konsumsi setiap hari. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam satu periode tertentu. Nah, ciri-ciri inflasi itu yaitu yang pertama ada harga kebutuhan pokok naik, yang kedua nilai uang menurun, yang ketiga daya beli masyarakat berkurang. Nah, maksudnya adalah inflasi terjadi ketika harga berbagai barang dan jasa mengalami kenaikan secara berkelanjutan. Akibatnya, uang yang kita miliki tidak dapat membeli barang sebanyak sebelumnya. Nah, contohnya, jika dulu 50.000 cukup untuk membeli beberapa kebutuhan pokok, saat terjadi inflasi, jumlah barang yang bisa dibeli menjadi lebih sedikit. Ada beberapa faktor penyebab inflasi, yaitu yang pertama, permintaan masyarakat yang meningkat. Yang kedua, biaya produksi naik. Yang ketiga, jumlah uang beredar bertambah. Dan yang keempat, kenaikan harga impor. Nah, maksudnya inflasi dapat terjadi karena tingginya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Selain itu, kenaikan biaya produksi seperti harga bahan baku, bahan bakar, dan upah tenaga kerja juga dapat menyebabkan harga barang menjadi lebih mahal. Jenis-jenis inflasi dibedakan berdasarkan tingkat kenaikan harga. Inflasi yang ringan masih dapat dikendalikan dan sering terjadi dalam perekonomian. Sedangkan hiperinflasi merupakan kondisi yang sangat parah karena harga barang meningkat sangat cepat dalam waktu yang singkat. Ada beberapa contoh inflasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, harga beras naik. Yang kedua, tarif transportasi meningkat. Yang ketiga, harga minyak goreng naik. Yang keempat, biaya pendidikan bertambah mahal. Nah, maksudnya kita dapat melihat inflasi dari perubahan harga kebutuhan sehari-hari. Ketika harga beras, minyak goreng, atau transportasi naik, masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Ada beberapa dampak inflasi bagi masyarakat, dimulai dari dampak negatif, yaitu daya beli menurun, pengeluaran rumah tangga meningkat, terus nilai tabungan berkurang. Nah, di sini juga ada dampak positifnya, yaitu
mendorong kegiatan produksi, lalu meningkatkan investasi dalam kondisi tertentu. Nah, di sini maksudnya inflasi umumnya memberikan dampak negatif karena masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar. Namun, inflasi yang terkendali juga dapat memberikan dampak positif karena mendorong perusahaan meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Adapun juga dampak inflasi yang dirasakan oleh mahasiswa seperti kita, yaitu uang saku cepat habis, biaya transportasi meningkat, harga makan di kantin naik, dan pengeluaran tugas dan kuliah bertambah. Nah, maksudnya mahasiswa juga merasakan dampak dari inflasi tersebut ketika harga makanan, transportasi, dan kebutuhan kuliah meningkat. Mahasiswa perlu mengatur keuangan dengan lebih baik agar kebutuhan tetap terpenuhi. Adapun cara mengatasi dampak dari inflasi. Yang bisa dilakukan masyarakat adalah yang pertama, membuat anggaran keuangan. Yang kedua, menabung secara rutin. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran tidak penting. Yang ketiga, mencari sumber pendapatan tambahan. Nah, untuk menghadapi inflasi, masyarakat perlu mengelola keuangan secara bijak, menentukan prioritas kebutuhan, dan menghindari pengeluaran yang tidak penting. Dapat membantu menjaga kondisi keuangan tetap stabil. Peran pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Nah, upaya pemerintah di sini yaitu yang pertama, mengatur jumlah uang beredar. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, memberikan subsidi tertentu. Yang keempat, mengawasi distribusi barang. Pemerintah bersama Bank Sentral memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi. Berbagai kebijakan dilakukan agar kenaikan harga tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat secara berlebihan. Kesimpulan yang bisa kita dapat adalah yang pertama, inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Yang kedua, inflasi itu memengaruhi daya beli masyarakat. Yang ketiga, dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga mahasiswa. Yang keempat, pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu menghadapi inflasi. Nah, sebagai tambahan, inflasi merupakan fenomena ekonomi yang tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikendalikan. Oleh karena itu, kita perlu memahami penyebab dan dampaknya agar mampu mengelola keuangan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian materi dari saya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.